Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu sifat yang harus kita hindari dari diri kita dalam kehidupan bersama, ataupun setiap orang harus menyadari bahwa sifat ini memang tidak mendapatkan manfaat dalam hubungan kita dengan sesama. Bahkan sifat ini malah akan menghasilkan kerusakan atau merusakkan hubungan seorang dengan yang lainnya. Apakah itu? Yaitu sifat iri hati. Paulus memberikan penegasan kepada jemaat di Korintus, di mana masih ada iri hati, berarti orang tersebut belum dewasa secara rohani. Orang itu masih disebut sebagai manusia duniawi. Manusia duniawi yang hidup dalam kehidupan bersama hanya mendatangkan kerusakan atau retaknya hubungan satu dengan yang lain. Di mana ada iri hati, Yakobus juga mengatakan iri hati menjadi sumber berbagai macam tindak kejahatan. Iri hati menjadi sumber terjadinya berbagai macam tindak kejahatan. Karena itu iri hati, bagaimanapun alasannya orang yang iri hati tetap tidak pernah diizinkan untuk ada di dalam diri dan hidup kita jikalau kita ingin membangun kehidupan bersama yang harmonis, yang hangat, yang mendatangkan damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Bagaimana mungkin akan ada sejahtera, akan ada damai jikalau di antara kita dalam hubungan bersama itu ada iri hati. Iri hati menyebabkan seseorang itu tidak rela kalau ada orang lain hasil sukses lebih maju daripada dirinya. Orang yang iri hati, orang yang hidup berpusat pada diri sendiri dengan ego yang sangat tinggi, bahkan kecenderungan untuk memanfaatkan dan menggunakan orang lain demi dan bagi kepentingannya sendiri. Jikalau ada orang lain sukses atau berhasil, selalu berkembang dalam pikirannya itu hal-hal yang jahat tentang orang itu atau orang lain. Ia selalu berpikiran negatif terhadap orang lain karena kesuksesannya, karena keberhasilannya, karena kemajuannya. Ada yang mungkin dari iri hati itu muncul satu anggapan bahwa orang itu sukses karena korupsi, karena mencuri, karena manipulasi, atau juga layak saja dia bisa begini dan begitu karena ada orang yang di belakangnya, dan seterusnya. Jadi dalam diri orang yang iri hati, ia tidak pernah tentram dan nyaman melihat sesamanya, orang lain, temannya, sahabatnya, bahkan atau keluarga satunya lebih berhasil daripada dirinya sendiri. Ia maunya dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih berhasil, lebih sukses, lebih kaya, lebih mampu daripada yang lainnya, sekalipun itu pasti akan di luar kenyataan atau di luar realitas. Karena bagaimanapun kita bergaul dengan orang-orang yang lebih banyak atau orang yang semakin banyak, pasti di antara mereka ada orang-orang yang mempunyai kelebihan daripada diri kita sendiri. Karena itu jangan pernah mengembang tumbuhkan iri hati dalam diri kita. Dan karena iri hati juga seseorang kemudian merinda dan merancangkan permusuhan atau mengajak orang lain, menghasut orang lain untuk memusuhi seseorang yang darinya timbul rasa iri hati dan tidak suka dan tidak senang. Karena itu iri hati bagaimanapun tidak akan pernah mendatangkan kedamaian atau membangun persatuan dan hubungan satu dengan yang lainnya. Hari ini pada kita semua diperingatkan jangan sampai ada iri hati dalam diri kita. Bagaimana supaya kita tidak iri hati? Kita harus melihat bahwa kesejahteraan, kebahagiaan, kemajuan, kesuksesan orang lain itu mendorong kita untuk mengucap syukur. Jadi melihat orang lain sukses bergembira, melihat orang lain berhasil bergembira, melihat orang lain maju bergembira, melihat orang lain mampu meraih keberhasilan bergembira. Jadi kita hendaknya menjadikan orang lain untuk semua keberhasilan yang diraihnya menjadi sumber kita mengucap syukur dan bersuka cita. Jikalau keberhasilan, kesuksesan, dan kemajuan orang lain itu menjadi kesukacitaan kita dan membuat kita mengucap syukur, maka kita akan mampu sedikit banyak mengatasi iri hati dalam diri kita. Ingat ya, iri hati bagaimanapun tidak akan pernah menguntungkan baik diri kita maupun hubungan kita dengan sesama. Iri hati tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera, tapi akan menimbulkan permusuhan. Bahkan iri hati yang kita pelihara di dalam pikiran dan hati kita bisa saja menjadikan kita itu sebagai seorang pendendam, sebagai seorang mungkin juga akan menimbulkan pertengkaran, percekcokan, dan sampai bisa juga mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Karena itu jangan pernah memelihara iri hati. Iri hati hanya milik manusia duniawi, bukan manusia rohani. Manusia rohani akan senang dan bahagia melihat orang lain sukses, dan manusia rohani akan rendah hati serta
menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerendahan hati akan menumbuh kembangkan kasih dan belas kasih dari kita untuk orang lain agar sukses dan berhasil. Sehingga keberhasilan orang lain mendatangkan rasa sukacita dan kita mengucap syukur. Jadi jangan iri hati.